Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Insya'a dengan NIM 2220504027, merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Anang Waliam selaku dosen mengampuh mata kuliah Retorika Dakwah dengan tugas ceramah yang berjudulkan Adab dalam Berteman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia beliaulah kita masih diberi kesehatan. Kemudian, salawat bertangkaikan salam tetap tercurahkan pada junjungan agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab dalam berteman. Teman-teman sekalian, pertemanan adalah sebuah anugerah yang indah dalam hidup kita. Ketika kita memiliki teman yang baik, kita merasakan kehangatan, kebahagiaan, dan dukungan dalam perjalanan hidup. Adab dalam berteman adalah hal yang sangat penting dalam Islam, karena pertemanan yang baik merupakan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Bisa kita lihat dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal." Dalam ayat ini, Allah mengajarkan kita untuk saling mengenal dan berinteraksi dengan berbagai suku, bangsa, dan agama. Ini menunjukkan pentingnya menghargai keberagaman yang dalam berteman. Kita harus melihat orang lain dengan mata yang penuh kasih sayang dan saling menghormati tanpa memandang status sosial, ras, ataupun agama mereka. Pertemanan yang berlandaskan pada kesederhanaan dan ketakwaan pada Allah akan memberikan keberkahan dan kebaikan dalam hidup kita. Namun ada beberapa hal yang paling penting perlu kita pahami dan kita amalkan agar pertemanan kita kokoh dan berkualitas. Adab yang pertama, saling menghormati. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak menghormati orang yang lebih tua dari kita. Dalam hadis ini Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menyayangi anak-anak. Sebagai teman yang baik, kita harus menghormati dan memuliakan mereka yang lebih tua dan menghargai pengalaman hidup mereka dan belajar dari kebijaksanaan mereka. Selain itu, saling menghormati adalah fondasi yang kuat untuk membangun hubungan yang sehat. Kita harus menghargai dan menghormati teman kita sebagai individu yang unik. Menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, dan keinginan mereka adalah langkah pertama dalam memperkuat hubungan kita. Jangan pernah meremehkan atau merendahkan mereka, karena setiap orang memiliki nilai dan kontribusi yang berarti dalam pertemanan ini. Selanjutnya yaitu ada adab yang tidak boleh dilupakan adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Terlalu sering kita terjebak dalam keinginan untuk berbicara, berbagi pendapat kita sendiri, dan menunjukkan kepada teman kita seberapa cerdas atau berpengalaman kita. Namun, sungguh penting untuk mengubah perspektif kita tersebut. Mendengarkan dengan penuh perhatian kepada teman kita menunjukkan rasa hormat, perhatian, dan kepedulian kita terhadap mereka. Berikan waktu dan ruang bagi mereka untuk berbicara, dan jangan lupa menghargai apa yang mereka sampaikan. Selanjutnya, ada juga adab yang tidak boleh dilupakan adalah kejujuran dan juga kepercayaan. Pertemanan yang kokoh dibangun di atas kepercayaan yang tulus. Kita harus berkomitmen untuk berbicara jujur dan terbuka dengan teman kita.
jangan menyembunyikan fakta atau manipulasi kebenaran untuk kepentingan kita pribadi. Selain itu, kita juga harus mempercayai teman kita. Kepercayaan adalah salah satu aspek terpenting dalam pertemanan yang sehat. Jika teman kita telah memberikan kepercayaan kepada kita, kita harus menghargainya dan berusaha untuk tidak mengkhianatinya. Selanjutnya, ada adab yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah saling mendukung dan memberikan semangat. Pertemanan sejati adalah tentang saling membantu dan mendukung satu sama lain. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin kepada mukmin lainnya adalah seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Ketika teman kita menghadapi kesulitan atau tantangan, kita harus hadir untuk mereka. Berikan kata-kata semangat, dorongan, dan juga dukungan setiap langkah perjalanan hidup mereka. Saling memberi semangat dan juga dukungan dalam kesuksesan maupun dalam kesulitan adalah tanda pertemanan yang sejati. Yang terakhir itu ada adab yang tidak boleh dilupakan adalah memaafkan dan bersikap empati. Dalam pertemanan, konflik dan juga kesalahpahaman itu mungkin akan terjadi. Namun sebagai teman yang baik, kita harus belajar untuk memaafkan dan melihat dari perspektif orang lain. Memaafkan adalah langkah penting untuk memperbaiki hubungan yang retak. Selain itu, bersikap empati membantu kita untuk memahami perasaan dan pengalaman teman kita, dan juga membangun ikatan yang lebih kuat di antara kita. Teman-teman sekalian, adab berteman adalah salah satu aspek penting dalam menjalin kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dalam ajaran agama dan juga wahyu yang terkandung dalam hadis dan juga firman Allah, kita dapat melihat petunjuk-petunjuk yang jelas mengenai adab dalam berteman. Menghormati, mendukung, memaafkan, dan saling menyayangi adalah nilai-nilai yang perlu kita amalkan dalam berteman. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari tausiah saya pada hari ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalin pertemanan yang penuh dengan adab yang baik, kita akan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, penuh dengan kasih sayang dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.